Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Faras ingin presentasikan hasil proyek akhir kami dengan mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul perancangan sistem prediksi harga rumah di Jakarta menggunakan multiple linear regression. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin boleh dari yang pertama. Oke, nama saya Muhammad Faras Ilman dengan 3 digit NIM belakang 094. Nama saya Muhammad Aprilio El Ruby dengan NIM belakang 100. Nama saya Fatih Syaputra dengan NIM belakang 122. Nama saya Rafa Muhammad Gifar Ramadan dengan NIM belakang 125. Nama saya Zaki Mahmuda dengan NIM belakang 083. Oke, selanjutnya ada latar belakang yang akan dipaparkan oleh teman saya. Jadi, industri real estate berkembang pesat dengan nilai properti yang meningkat, sehingga menentukan nilai wajar rumah menjadi tantangan utama bagi pembeli, penjual, dan investor. Prediksi harga rumah yang akurat penting untuk negosiasi dan keputusan investasi. Dan linear regression adalah metode yang sederhana dan efisien untuk membangun model prediksi harga rumah. Dalam penelitian ini, kami akan merancang sistem prediksi harga rumah menggunakan linear regression, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menilai properti lebih tepat dan tidak tertipu dengan harga rumah yang telah diberikan. Oke, selanjutnya adalah dataset. Nah, pada tahap ini kami mengambil data dari situs web Kaggle. Dari sana kami memperoleh dataset berjudul data rumah dengan format XLSX. Dengan menggunakan dari dataset ini, kami dapat membangun model yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk memprediksi harga rumah pada pengguna. Lanjut untuk data rumah nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah arsitektur AI, di mana yang pertama ini dari data ini akan di training menggunakan linear regression, lalu akan menghasilkan model dan model data itu akan disimpan di dalam pickle. Lalu selanjutnya dari pickle ini dapat diakses oleh Python dan Python akan membuat localhost di dalam Flash dan nanti Flash akan menampilkan di Oke, mungkin buat selanjutnya bisa langsung dibuka aja ke notebook. Oke, di sini udah ada library yang udah kita load, yaitu ada library matplotlib, ya pyplot, habis itu ada pandas, kemudian ada library pylab, ada numpy dan seaborn. Kemudian di sini kita juga mengimport sklearn linear model dan juga sklearn model selection. Kemudian di sini kita akan mengload dataset yang telah kita ambil dari Kaggle tadi. Di sini kita menggunakan data rumah .xlsx, yang dimana di sini kita akan variabelkan dengan df, dan kemudian kita akan membaca dari dataset tersebut. Pada dataset tersebut terdapat harga, luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan juga garasi. Di tabel ini juga terdapat 1010 baris dan juga terdapat 6 kolom. Kemudian kita akan melihat informasi yang ada pada dataset ini, bahwa di sini bisa dilihat dari kolom-kolom tersebut bertipe data integer. Lalu di sini kita akan melihat apakah pada dataset ini itu terdapat missing value atau tidak, dan di sini kita melihat pada dataset ini tidak terdapat adanya missing value. Lalu di sini kita akan melihat bagaimana distribusi data yang telah kita dapat dengan menggunakan plot. Di sini akan muncul dari distribusi data tersebut. Setelah kita melihat distribusi data, selanjutnya kita akan membuat hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang dimana di sini variabel independen tersebut yang merupakan harga, yang dimana variabel independen ini merupakan sumbu y dan juga variabel dependen ini merupakan sumbu x.
Dan di sini akan dibandingkan harga dengan kolom-kolom yang lainnya seperti luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan juga garasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perancangan model, yang dimana di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu data teratas dari dataset kita. Kemudian kita akan membuat data training dan juga data testing, yang dimana di sini kita menggunakan dari kolom harga. Kemudian kita akan melakukan uji coba dengan test size 0,2. Dan di sini kita akan menampilkan data training dan juga data testing sebesar 808 dan juga 202. Dan di sini kita akan melatih dari model linear tersebut dengan memanggil fungsi linear regression yang tadi telah kita import. Kemudian kita memvariabelkan dengan lin_reg. Dan di sini kita akan melatih model tersebut dengan linreg.fit. Terus kita juga mengambil dari xtrain dan juga ytrain. Kemudian kita akan membuat koefisien dari linear regression tersebut. Setelah koefisiennya telah keluar, maka selanjutnya kita akan menghitung R² atau accuracy score dari data-data yang telah kita latih dan juga kita testing. Dan di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,43 atau sekitar 43%. Dan di sini ada contoh kasus yang udah kita lakukan. Di sini semisal kita punya 5 data, yaitu dengan luas bangun 200 meter, luas tanah 220, kamar tidur 4, kamar mandi 2, dan kapasitas garasi 2. Yang dimana di sini kita telah melakukan prediksi dengan harga sebesar 5.935.912.318,56 perak. Oke, buat selanjutnya kita akan lanjut ke demo aplikasi dari perancangan web yang udah kita buat. Oke, baik, kita akan melakukan demo aplikasi terhadap apa yang telah diimplementasikan. Oke, sebelumnya kita akan membuat beberapa folder. Yang pertama-tama itu kita akan membuat folder model untuk yang dimana terdapat data-data model yang telah di training. Setelah itu ada folder static yang dimana berisikan file image dan file CSS. Selanjutnya ada folder template yang dimana berisikan file HTML. Selanjutnya kita akan membuat file training yang dimana berisikan dataset dan juga codingan training. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan men-train data yang dimana tadi kita telah mengambil kode tersebut dari Google Colab. Selanjutnya setelah kita running, maka akan keluar folder file model yang telah di training. Lalu kita akan pindahkan file model ini ke dalam folder model. Selanjutnya kita akan mencoba merun aplikasi ini. Oke, kita akan masuk ke dalam page-nya. Oke, di sini ada tampilan awal, tampilan beranda yang berisikan selamat datang di prediksi harga di rumah di Jakarta. Lalu ada beberapa penjelasan tentang website ini. Jadi kita akan langsung saja memprediksi harga rumah. Oke, di bawah ini terdapat beberapa form yang dimana berisikan luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan kapasitas garasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memprediksi harga dari spesifikasi yang telah kita tentukan. Oke, sebagai contoh, kita akan masukkan luas bangunan 200
lalu luas tanah 220, kamar tidur kita akan coba 4, kamar mandi 2, dan kapasitas garasi 2. Oke, kita akan mencoba untuk memprediksi dari spesifikasi yang telah kita tuliskan. Lalu kita akan menekan button prediksi harga. Dan di sini sudah muncul prediksi harga sebesar 5.935.000.000 sekian. Oke. Nanti kita akan beralih ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan sistem prediksi harga rumah menggunakan multiple linear regression. Meskipun hasilnya menunjukkan keterbatasan dengan nilai R-squared yang relatif rendah, walaupun begitu, tetapi sistem prediksi harga rumah ini masih dapat digunakan dan dikembangkan lagi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi yang membutuhkan dalam memprediksi harga rumah di Jakarta. Oke, baik. Cukup sekian presentasi proyek akhir mata kuliah Artificial Intelligence dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.